Nah, Mas Ari, ini kalau misalnya kita lihat, gimana sih kalau Mas Ari melihat pandangan untuk supaya kita bisa bangkit nih ekonomi Islam nih gitu, ekonomi umat gitu. Yang nanya ini lebih mengerti daripada yang ditanya sebenarnya. Ini kayak kisah waktu Nabi ditanya sama malaikat Jibril soal rukun Islam. Ini mirip nih. Yang nanya lebih tahu apa yang ditanya. Enggak lah, kita sharing. Ya mungkin saya salah Zat. Ibaratnya menurut saya sih mungkin yang perlu ditanamin itu edukasi. Edukasi ya, bahwa banyak yang belum paham gitu kalau financial Islam dijalankan secara secara menyeluruh gitu, bisa terjadi seperti zaman Umar bin Abdul Aziz. Oh, betul. Kenapa justru sekarang nggak seperti dulu gitu, padahal Qurannya sama, hadisnya sama gitu ya. Mungkin ya itu perlemahan itu ya, saat maksudnya secara edukasi kita tuh nggak terlalu mempelajari bagaimana finansial Islam ya. Saya sempat dengar dari salah satu guru yang mengatakan bahwa perbedaan asuransi dengan wakaf itu jauh, manfaat wakaf jauh lebih banyak. Asuransi itu ketika ditanam jebret, manfaatnya ketika kita meninggal kan gitu kan. Ketika wakaf saat kita tanam, manfaatnya mau kita udah meninggal sampai seterusnya anak cucu masih jalan terus. Jadi sebenarnya kapitalisasi ekonominya itu lebih menyeluruh gitu. Kalau misalnya bisa ditanam. Cuma sekarang orang taunya wakaf jembatan, masjid, jalanan, segitu aja saat yang taunya. Padahal wakaf tuh ada berapa elemennya tuh yang ya ampun, ini kalau orang paham nih, ibaratnya mungkin ya secara akad akan jadi halal semua gini. Iya. Mas Ari, apa nih yang ingin disampaikan ingin disampaikan sama ini yang nonton nih tentang permasalahan ya bisnis Islami sebagai pengusaha Muslim dan lain-lain. Kira-kira apa? Wah, kebetulan banget tuh, Kang. Barusan tadi dikabarin itu keluarganya Boim udah datang. Keluarga Boim? Iya, mau jemput udah Boim. Oh nggak apa-apa kan udah bangun kan? Nggak apa-apa ya, tadi nggak pingsan kan? Jadi aman kan? Kebetulan, sangkain mau ngomong apa? Kebetulan Boim udah datang. Ini dong. Ya, siapa tahu junior pengen saya nih pengen kayak termasuk aku Ari juga Untung mau nih gitu. Tipsnya gimana nih? Waduh, apa ya tipsnya? Maksud tuh menyemangati dunia usaha? Menyemangati junior yang ingin masuk situ. Jadi ibaratnya kayak 9 dari 10 sahabat Nabi itu orang kaya saja. 9 dari 10 itu orang kaya gitu, dan menjalankan akadnya tuh secara rapi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita benar, itu tajir perkara sepele gitu. Tapi justru mereka uniknya mereka bukan menjadikan itu sebagai fokus target maksudnya. Ya, betul. Tapi menjadikan manfaatnya fokus target. Betul. Kadang-kadang kita kepengen angkanya harus sekian gitu, kemudian sampai stres. Mungkin saya masuk pada kesimpulan ketika setiap penghitungan akhir gitu kan, bahwa sedikit itu belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Masya Allah. Jadi berapapun jumlahnya kalau berkah itu mah udah memang itu ujungnya yang mau kita kejar. Tambahin, tidak ada yang namanya nikmat tanpa bersyukur. Dengan syukur, insya Allah nikmat muncul. Tanpa syukur, sebanyak apapun, agak akan nikmat. Masya Allah. Enak tuh, lengkapin tuh. Waduh, besok bisa saya tulis lagi tuh buat status Instagram. Lumayan dapat satu buat. Tuh, mohon maaf itu pacu jantungnya Boy udah datang. Udah bangun. Makasih ya, Mas Ari ya. Alhamdulillah ya, syukron ya. Ketemu. Aduh, jazakallah. Masya Allah, terima kasih banyak. Pesan nih, nanti main sini ya. Siap kalau gitu, nanti salam buat Rahmat ya. Rahmat siapa lagi? Tadi mungkin Ratna. Ratna ya, Ratna. Dipersembahkan oleh